Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Eh, Sambil belajar kita berusaha menjelaskan ayat-ayat Allah ya yang menyeru kepada jalan yang lurus, mencari kebenaran, jalan keselamatan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menanggapi sebuah komentar ya dari Miss Sumi apa namanya ini. Makanya Bapak itu mesti percaya Yesus supaya Tuhan memberkatimu. Supaya Tuhan memberimu berkat. Yesus satu-satunya anak Allah ya. Baik, saudariku, Ibu Miss Sumi, kalimat yang Anda buat itu merupakan kalimat bersyarat. Sebagai salah satu syarat agar mendapatkan kebaikan dari Tuhan, harus percaya Yesus. Baik, saya percaya Yesus. Pada umumnya, keseluruhan umat muslim di dunia ini percaya Yesus. Maka mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Karena mempercayai Yesus. Sebagai apa? Sebagai utusan Allah, Nabi, dan Rasul Allah. Baik, dalam hal ini yang kedua, Yesus satu-satunya anak Allah. Jadi tadi percaya Yesus supaya Tuhan memberkatimu. Yesus itu anak Allah. Tuhan juga menurut kepercayaan saudari Miss Sumi ya, atau yang diimani oleh saudara-saudara kita umat Kristiani. Dalam hal ini saya akan menjelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an ya. Di dalam surah Al-Kahfi ya dijelaskan bahwa Allah Maha Suci yang telah memberikan petunjuknya melalui Quran merupakan jalan yang lurus, tidak bengkok. Artinya jalan yang lurus, sederhana untuk dipahami. Alhamdulillahillazi arsala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Kuyimal yunziro ba'san sadidan min ladun wa yubassirul mu'minina allazi nayamalu nasolehati annalahum ajrun hasanah. Makisi nabihi abada. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah memberikan petunjuk, yakni Al-Quran, yang merupakan petunjuk yang jelas untuk keselamatan. Barang siapa mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepadanya, maka ada siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi mukmin beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh akan mendapatkan pahala kebaikan surga di akhirat, makisi napihi abada, dan kekal di dalamnya. Ya gitu ya saudariku, Ibu Misumi. Allazina qalu tahuzallahu walada, dan mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu mempunyai anak, atau Tuhan itu punya anak. Ini diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahum bihi min ilmi walali abaihim. Kaborot kalimatan tahruju min afwahihim. Iyakuluna illa kaziba. Mereka tidak tahu, kata Allah. Bahkan nenek moyang mereka pun mereka tidak tahu. Sungguh buruk apa yang keluar dari mulut mereka. Mereka mengatakan, apa yang mereka katakan merupakan kebohongan belaka. Jadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kata-kata saya. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh buruk sekali apa yang keluar dari mulut mereka? Artinya apa? Kemarahan, kemurkaan, kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Nah, seperti yang dinyatakan Mesumi tadi, ya. Yesus satu-satunya anak Allah. Yang terakhir, Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Ya, sebagaimana banyak sekali dikatakan
Tuhan Allah, Tuhan Yesus, ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini semua ditentang di dalam ayat Al-Qur'an. Gitu, saudariku Ibu Misumi ya. Eee, di dalam surah Al-Maidah ayat 72 misalnya dijelaskan, "Laqad kafara allazina qalu innallaha huwa rabbi Masih ibnu Maryam." Sungguh kafirlah kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Dalam hal ini kita sebut namanya Yesus kalau yang umum disebut oleh saudara kita umat Kristiani. Kafir kata Allah. Sementara Al-Masih sendiri menyeru menyembah Allah Tuhannya. Tuhan kita semua katanya. Wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Kurang apa lagi? Wahai bani Israel kata Al-Masih, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, artinya barang siapa itu siapapun orangnya, ya, entah itu kepercayaannya apa, ya. Setiap manusia yang menyembah selain Allah, setiap manusia menuhankan selain Allah, tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka haram surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di dalam neraka. Ini bukan kata-kata saya, ya. Bukan mengkafir-kafirkan saudara kita yang tidak beriman kepada Allah, tetapi Allah yang menyebut mereka kafir, ya. Allah menyebut, mengingkari ayat-ayat Allah tempatnya neraka dan kekal selama-lamanya. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar, menyombongkan diri, meremehkan, tidak percaya kepada ayat-ayatku kata Allah, maka ingat tempat mereka akan kekal di dalam neraka. Sekali lagi, ini bukan kata-kata saya, ya, supaya kita belajar, ya, tidak hanya menerima apa kata-kata orang, ya, kita perlu belajar. Al-Quran perlu kita baca. Apa kitab yang kita pegang sekarang? Injil misalnya, kita percaya, ya, kita percaya dan kita baca. Apa petunjuk yang ada di dalamnya, ya? Sementara orang yang mengimani Al-Quran, beriman kepada Allah, maka Allah berjanji untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu kholidina biha abada. Orang-orang yang beriman, bertakwa, mengerjakan amal soleh, akan Allah masukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Luar biasa. Jadi ada apa lagi, ya? Kenapa kita ngotot, ya? Harus percaya Yesus satu-satunya anak Allah. Percaya Yesus agar mendapatkan berkah dari Tuhan. Nah, jadi perlu kita analisa. Setiap kalimat itu mempunyai makna, ya. Makna kata, makna kalimat, makna konteks. Jangan kita mendengarkan kata-kata orang semata, ya. Demikian saudariku Mesumi dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk belajar bersama mencari kebenaran untuk keselamatan kita agar mendapatkan rahmat ridho Allah, mendapatkan surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.